Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Dr. Farah, dokter muda di bawah bimbingan Dr. Ala yang sedang berjaga pada malam ini. Baik, dengan Ibu Mesra ini ya. Usia 45 tahun, tinggal di Jalan Sukun ya Bu ya. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan luka ibu dengan ukuran 3 x 1 cm, luka yang tidak terlalu dalam dan tidak mengalami perdarahan aktif. Untuk tindakan selanjutnya, saya akan mengambil tindakan penjahitan yang dimana saya akan melakukan asepsis dan antisepsis. Selanjutnya anestesi, saya akan memberikan obat anestesi lokal supaya selama penjahitan ibu tidak mengalami nyeri ataupun sakit. Untuk resiko yang akan terjadi adalah kulit ibu akan mengalami lesi dan juga keloid. Keloid itu adalah kulit ibu tidak kembali seperti semula. Untuk komplikasi yang mungkin akan terjadi adalah akan terjadinya nekrosis kulit, infeksi, dan hematoma. Ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Baik, tidak ada ya Bu ya. Baik, apakah ibu bersedia? Baik, bersedia. Silakan ibu untuk berbaring terlebih dahulu ya Bu ya. Baik dok, di sini saya akan memeriksa dan menyiapkan alat-alat. Yang pertama di sini ada sarung tangan steril, gunting jaringan, needle holder, pinset serguris, pinset anatomis, benang untuk jahit, silky braided non-absorbable dengan ukuran 3. Di sini ada jarum jahit, spring double eye dengan ujung cutter dalam bentuk pipih. Di sini ada gunting benang. Di sini ada scalpel, klem disinfeksi, disposable syringe, ada duk, kasa beberapa buah, ada obat anestesi lokal, ada bengkok, ada iodin, ada 2 kom yang masing-masing isi iodin dan juga NaCl 0,9%. Pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun sebelum melakukan tindakan. Terus selanjutnya kita mengambil tisu. Selanjutnya kita matikan. Lalu kita buang tisu tadi ke tempat sampah. Setelah itu pastikan tangan kita tidak menyentuh barang apapun itu. Baik dok, setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan disinfeksi bagian kulit yang akan kita jahit menggunakan NaCl 0,9%. Setelah itu menggunakan iodin. Baik, setelah itu saya akan melakukan anestesi. Kita tarik dulu menggunakan anestesi lokal. Selanjutnya saya tusuk. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan anestesi ya Bu ya. Kalau sakit bilang ya Bu ya. Oh sakit dok, gak apa-apa Bu, tahan ya Bu ya sebentar Bu. Kita tusuk, kita aspirasi untuk memastikan jarum tidak menembus pembuluh darah. Kita tarik, terus kita masukkan obatnya dikit demi sedikit sambil kita tarik jarumnya. Setelah itu kita pindah lokasi, kita tusuk lagi, kita lakukan aspirasi sambil kita masukkan obatnya secara perlahan dan dikit demi sedikit. Baik, selanjutnya kita tusukkan lagi sebelah satu sisinya. Kita tusuk, kita lakukan aspirasi lagi, lalu selanjutnya kita masukkan obatnya dikit demi sedikit sambil kita tarik jarumnya. Kita pindah lokasi. Setelah itu kita aspirasi, lalu masukkan obatnya perlahan demi perlahan dan dikit demi sedikit sambil kita tarik jarumnya. Baik, untuk memastikan bahwa reaksi obat tersebut sudah terjadi, saya akan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa reaksi ini sudah terjadi. Baik Bu, kalau misalnya sakit bilang ya Bu ya. Apakah sakit Bu? Tidak dok, oke baik. Sebelah sini Bu, apakah sakit Bu? Tidak dok, baik. Selanjutnya saya akan melakukan meletakkan duk pada bagian tempat
yang akan dilakukan penjahitan. Selanjutnya saya akan memasukkan jarum. Memegang jarum menggunakan needle holder. Itu kira-kira sepertiga bagian dari ujung bagian belakang jarum, sambil kita masukkan benangnya. Cara memasukkan benang adalah letakkan benang di bagian tangan kita seperti ini. Kita taruh benangnya. Sambil kita taruh, kita masukkan benangnya ini ke antara needle holder dan kita masukkan ke ke bagian jarum bagian belakangnya sampai bunyi klik. Sudah. Baik, di sini saya akan mulai jahit. Pertama kita letakkan di tengah-tengah luka, berada di tengah luka. Kita pegang salah satu sisi lukanya, lalu kita tusukkan jarum 90 derajat dan lakukan pergerakan pada pergelangan tangan saja. Setelah itu kita tusukkan di satu sisi lainnya dan pastikan ketika kita menggunakan jarum, kita memegang jarum harus menggunakan instrumen, tidak boleh langsung dengan tangan. Karena dikhawatirkan jika melukai tangan kita dan bisa terkena penyakit pasien. Baik, setelah itu ketika kita mau mengambil benangnya, kita bisa menggunakan tangan. Lalu kita akan melakukan penyimpulan. Seperti ini. Terus kita tarik satu sisinya. Kita letakkan yang tadinya ada di bagian bawah, kita letakkan di bagian atas sekarang. Seperti ini. Selanjutnya kita lakukan simpulan satu lagi. Setelah itu, hasil simpulan tadi tidak boleh berada di tengah, tapi kita letakkan di bagian atas ataupun di bawahnya. Dan ketika kita menjahit, ketika kita menarik simpulnya tadi jangan terlalu keras, atau ketika mengikat simpulnya tadi jangan terlalu keras karena dikhawatirkan jaringannya akan rusak. Selanjutnya kita akan melakukan penjahitan di satu sisi lainnya. Ingat ya, kita tidak boleh kita wajib menggunakan instrumen ketika memegang jarum. Selanjutnya kita lakukan simpulan lagi. Letakkan simpul pada sisi kanan, lalu minta asisten untuk memotong benangnya. Baik, kita lakukan hal yang sama di satu sisi lainnya. Ingat, ketika kita memegang jarum, jangan sampai kita menggunakan tangan, tapi kita harus menggunakan instrumen.
lakukan kesimpulan seperti tahap-tahap sebelumnya. Baik, setelah itu kita lakukan disinfeksi menggunakan iodin. Baik. Setelah itu kita tutup lukanya menggunakan kasa steril. Sebelumnya kita akan lepaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup menggunakan kasa. Setelah itu saya lepaskan sarung tangan terlebih dahulu. Baik Bu, penjahitan sudah selesai. 2-3 hari lagi saya harap Ibu datang kemari agar bisa digantikan kasanya dan saya lakukan disinfeksi lagi. Dan saya sarankan ketika Ibu mandi jangan sampai luka ini terkena air karena bisa menyebabkan infeksi. Jika Ibu mengalami sakit yang sangat dan juga terlihat ada nanah, Ibu segera datang ke rumah sakit agar bisa dibenarkan jahitannya dan melakukan pengobatan. Untuk seminggu ke depan, saya harapkan Ibu datang kemari agar jahitannya bisa dilepas. Apakah Ibu mengerti? Baik, mengerti ya Bu ya. Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Assalamualaikum. Baik Dok, selanjutnya saya merapikan alat-alat jahitnya, alat-alat yang sudah dipakai tadi. Lalu saya cuci tangan 6 langkah. Baik, cuci tangan sudah selesai. Sekian Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.